Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 5 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Sebab Engkaulah yang menjadikan dan memelihara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan salah, hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 5 Desember 2022. Dengan judul Dia menjadikan dan memelihara semuanya. Ayat inti dikutip dari kitab Nehemia pasal 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Cara paling efektif untuk mengajar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah melalui pekerjaannya. Metode ini jauh lebih siap daripada metode lainnya. Mereka dapat dibuat untuk menyadari perbedaan antara berhala mereka, karya tangan mereka sendiri, dan Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Ada kesederhanaan dan kemurnian di dalamnya, pelajaran langsung dari alam yang membuatnya memiliki nilai yang tinggi bagi orang. Anak-anak dan remaja, semua kelas siswa, membutuhkan pelajaran yang bersumber dari sumber ini. Keindahan alam itu sendiri menuntun jiwa menjauh dari dosa dan daya tarik duniawi dan menuju kemurnian, kedamaian, dan Tuhan. Karena alasan inilah, maka mengolah tanah adalah pekerjaan yang baik untuk anak-anak dan remaja. Itu membawa mereka berhubungan langsung dengan alam dan Tuhan yang menciptakan alam. Dan agar mereka memiliki manfaat ini, harus ada, sejauh mungkin, sekolah kita, taman bunga yang luas, dan lahan yang luas untuk bercocok tanam. Di dunia alam, Tuhan telah menempatkan di tangan anak-anak manusia kunci untuk membuka rumah harta karun firman-Nya. Yang tak terlihat diilustrasikan dengan yang terlihat. Hikmat ilahi, kebenaran abadi, kasih karunia yang tak terbatas dipahami oleh hal-hal yang diciptakan Tuhan. Biarlah pikiran dikembangkan hingga mencapai kapasitas maksimal dan kekuatan fisik dilatih untuk tugas-tugas praktis kehidupan. Tetapi ajarin mereka juga bahwa Tuhan telah menjadikan dunia ini adil karena Dia senang akan kebahagiaan kita, dan bahwa rumah yang lebih indah sedang dipersiapkan bagi kita di dunia di mana tidak akan ada lagi dosa. Dikutip dari buku Counsels to Teachers halaman 186-188. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan hari ini menyanggah adanya Trinitas. Nehemia berkata dalam Nehemia 9 ayat 6 yang berbunyi, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu.
Nehemia menyatakan bahwa hanya ada satu yang disebut Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah. Dan memang hanya satu. Mazmur 83 ayat 19 berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jelas, Alkitab berkata bahwa hanya satu oknum yang bernama Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah. Dan sebagaimana Nehemia nyatakan bahwa Engkau, yaitu Jehovah, yang telah menjadikan langit, ya langit, segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Dan perhatikan perkataan Nehemia ini persis dengan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Artinya, Allah yang dimaksudkan dalam pekabaran malaikat pertama bukan Trinitas, tetapi Allah Bapa yang bernama Jehovah. Perhatikan pula apa yang Yeremia sampaikan berikut ini dalam Yeremia 10 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Siapakah Tuhan dalam huruf besar yang disebut Allah yang benar ini? Dia adalah Allah Bapa. Yesus sendiri yang menyatakannya dalam Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam doanya kepada Bapanya, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Dia juga Allah yang hidup. Bisa lihat penjelasan Paulus dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Agar kita dapat berkata kepada ilah-ilah lain sebagaimana Yeremia tadi nyatakan. Katakanlah kepada para Allah, yaitu termasuk Trinitas, sebab dalam Trinitas ada 3 Allah yang berbeda, bahwa bukan mereka yang menjadikan langit dan bumi, tetapi Allah Bapa, yaitu Jehovah, yang menjadikan langit dan bumi. Dan para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi itu akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Inilah pentingnya kita mengenal Allah yang benar, sebab Dialah yang menjadikan segala sesuatu dan yang memeliharanya. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 365 paragraf 1. Cara paling efektif untuk mengajar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah melalui pekerjaannya. Metode ini jauh lebih siap daripada metode lainnya. Mereka dapat dibuat untuk menyadari perbedaan antara berhala mereka, karya tangan mereka sendiri, dan Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, betapa pentingnya kita mengenal Allah pencipta kita, sebab kita harus kabarkan kepada dunia, agar mereka dapat menyadari perbedaan antara berhala mereka, yaitu karya tangan mereka, dan Allah yang benar, atau dalam bahasa Inggris dikatakan the true God. Terjemahan yang benar untuk the true God adalah Allah yang benar. Jadi kita perlu kenal siapa Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, agar kita dapat memperkenalkannya kepada dunia, bahwa Allah Bapalah yang menciptakan segalanya dan yang pelihara semuanya. Dan agar mereka tinggalkan berhala-berhala buatan tangan mereka. Dan salah satu caranya untuk mengenal Allah Bapa adalah melalui alam ciptaannya. Apakah Trinitas adalah berhala ciptaan tangan manusia? Oh, sudah tentu. Perhatikan apa yang dinyatakan oleh bibleinfo.com berikut ini tentang perubahan Sabat ke hari Minggu. Pada tanggal 7 Maret tahun 321 sesudah Masehi,
Konstantin yang Agung mengeluarkan hukum sipil pertama tentang hari Minggu yang memaksa semua orang di Kekaisaran Romawi, kecuali para petani, untuk beristirahat pada hari Minggu. Ini dengan 5 undang-undang sipil lainnya yang diputuskan oleh Konstantin tentang hari Minggu menjadi preseden hukum untuk semua undang-undang sipil hari Minggu sejak saat itu hingga saat ini. Pada abad keempat, Konsili Laodikia mendesak orang Kristen untuk menghormati hari Minggu dengan berpantang kerja pada hari itu jika memungkinkan dan melarang mereka berpantang kerja pada hari Sabat. Sejarah perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu dimulai oleh hukum yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantin. Nah, Konstantin juga memerintahkan untuk mengadakan konsili Nisea yang pertama di tahun 325. Wikipedia.org menyatakan tentang konsili Nisea ini. Konsili Nisea pertama adalah sebuah dewan uskup Kristen yang diadakan di kota Bitinian di Nisea, yang saat ini adalah Turki, oleh Kaisar Romawi Konstantin pertama pada tahun 325 sesudah Masehi. Dan pada konsili Nisea ini diputuskanlah doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas tidak ada sebelumnya. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakannya. Doktrin Trinitas adalah ciptaan manusia dan muncul tahun 325 sesudah Masehi. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Kaisar Konstantin yang menetapkan hari Minggu menjadi hari perhentian pada tahun 321 dan Kaisar Konstantin yang sama membuat konsili Nisea yang pertama di tahun 325 untuk menetapkan doktrin Trinitas. Karenanya jelas, Trinitas adalah berhala ciptaan manusia. Itu sebabnya kita harus mengenal dengan benar siapa Allah yang benar, agar kita kabarkan kepada dunia melalui pekabaran malaikat pertama, agar dunia tinggalkan berhala-berhala mereka, termasuk Trinitas. Nah, ada guru-guru dalam gereja Advent yang sekarang ini yang berkata bahwa Trinitas gereja Advent berbeda dengan Trinitas gereja Katolik. Guru-guru seperti itu adalah guru-guru yang belum belajar dengan benar. Perhatikan apa yang gereja Advent itu sendiri nyatakan melalui institutnya, yaitu Biblical Research Institute tentang Trinitas. Dalam adventistbiblicalresearch.com dikatakan di sana oleh George Reid. Alamiah Allah. Pembacaan pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka tentang Allah, Advent hari ke-7 selaras dengan pernyataan kredo besar kekristenan, termasuk pengakuan iman rasuli, Nisea tahun 325, dan definisi tambahan tentang iman mengenai Roh Kudus, sebagaimana yang dicapai di Konstantinopel tahun 381. Ini adalah pengakuan resmi Gereja Advent sedunia kepada Gereja Katolik saat Gereja Advent dan Gereja Katolik berdialog di bulan Mei tahun 2000. Bahwa alamiah Allah yang diimani oleh Gereja Advent adalah berdasarkan Konsili Nisea, pengakuan iman rasuli, serta Konsili Konstantinopel. Artinya, Gereja Advent menyembah Allah Trinitas yang sama dengan Trinitas Katolik. Jadi, barang siapa yang berkata bahwa Trinitas Advent berbeda dengan Trinitas Katolik, maka mereka belum belajar. Inilah pentingnya kebenaran ini kita nyatakan agar semakin banyak umat yang terbuka mata sehingga mau buka hati agar Yesus yang masuk dan pimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Kaisar Konstantin sudah mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu, dan Kaisar Konstantin yang sama merubah Allah yang benar kepada Trinitas. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang pencipta kita dalam The Desire of Ages, halaman 769 paragraf 2. Pada mulanya, Bapa dan Putra beristirahat pada hari Sabat setelah pekerjaan penciptaan mereka. Allah Bapa adalah pencipta dan Dia menciptakan dengan menyerahkan kuasa kepada anaknya. Itu sebabnya anak Allah juga disebut pencipta. Dan Bapa serta Anak beristirahat pada hari Sabat. Jadi, pencipta kita bukanlah Trinitas, tetapi Allah Bapa dan Anaknya, dan pencipta kita beristirahat pada hari Sabat. Mana yang saudara pilih?
hasil karya Konstantin atau pernyataan firman Tuhan dan roh nubuat? Adalah doa kami agar saudara memilih Allah Bapa dan Anaknya, sebab Bapalah yang menjadikan semuanya dan pelihara semuanya, yaitu melalui dan di dalam Anaknya. Kabarkan ini kepada sesama, dan alam menolong kita untuk mengajarkannya, agar mereka tinggalkan ilah-ilah berhala mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang membuka mata rohani kami, bahwa penting sekali kami mengenal siapa Allah yang benar, sebab Dialah pencipta dan pemelihara kami. Dan teristimewa, melalui pengenalan kami akan Allah yang benar, kami harus kabarkan kepada dunia, agar dunia meninggalkan berhala-berhala mereka, karya tangan mereka sendiri, termasuk Trinitas, dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, kami bukan hanya dituntun ke dalam seluruh kebenaran, tapi kami juga diberi kuasa untuk mengabarkannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.